berkualitas. Itu yang Allah ajarkan kepada kita, yang nantinya kita terapkan pada pekerjaan yang lain. Bukan hanya sholat berkualitas, kamu sekolah berkualitas, kamu belajar berkualitas, kamu makan berkualitas, kamu istirahat jajan berkualitas, kamu pakai peci berkualitas. Bukan sekedar gini, bukan sekedar nempel, pakai peci berkualitas. Kayak presiden kita Pak Jokowi, ketika foto di kelas semua ada foto presiden, fotonya ngono ora. Kira-kira bagaimana kalau Pak Jokowi fotonya kayak kie? Wagu, lucu, dikritik, ora pantas jadi presiden. Nah udah nyontoin kau ini malah begini, tiru-tirunya artis. Yang benar pakai berkualitas gitu loh. Ya kepanjangan, ini sekedar pengantar agar ketika kita akan sholat apapun, baik fardu atau sunnah, sungguh-sungguh sadari bahwa kita akan menghadap Zat yang maha tinggi, Zat yang telah menciptakan kita, bukan sekedar menciptakan, tapi memberi fasilitas hidup. Nah, makanya ketika kita mau sholat itu tadi ibadah ranking pertama. Kenapa? Karena kita langsung menghadap Allah. Dan nak, kita itu omong-omongan loh. Ketika sholat, kita omong-omongan dengan Allah. Omong-omongan iya, hanya kita nggak dengar. Dan nggak mungkin kita dengar omongan Allah kan? Nggak mungkin. Nabi aja belum apa-apa udah pingsan. Nabi Musa juga pingsan. Apalagi kita manusia biasa. Kenapa? Kapan omong-omongan? Ketika kamu sholat baca Alhamdulillahirabbil alamin. Satu ayat selesai, ayat yang kedua, pertama kan basmalah. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab loh, Hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Ketika membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Allah jawab lagi, Asna alayya abdi, hambaku memuji aku lagi. Ketika membaca ayat keempat, Maliki yaumiddin, Allah jawab lagi, Majadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Ya, Ustadz ini 2 kali sama besok apa cuman ini sekali toh? Enggak, yang putra ini hari ini sama besok apa sekali ini toh? Itu hari rencananya hari ini berangkat sama bacaan Al-Fatihah dan kita. Nanti besok sisanya. Besok masih nyambung lagi. Soalnya kayaknya nggak selesai nih. Angging. Ya, itu kita bener-bener loh lagi omong-omongan sama Allah. Lah omong-omongan harus konsen berarti oh ya. Coba kamu nelpon, sinyalnya langka. Muter-muter toko ya, keluar. Memanggil, nggak tulisannya berdering oh ya. Karena nggak ada sinyal, mau muter-muter tok. Sama, kamu sholat, kita sholat, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Sing maunya orang kemutan, jadi kemutan. Lagi sholat, Allahu Akbar, wala kemutannya dolanan. Kemu layangannya urung tak. Bisa mau kalah sih ya layangan ya. Kayak mau HP-nya nang rumah. Nung dia tak taruh di mana ya, makanya anak rahasianya engkau dipejukut ibune. Pikirannya melayang kemana? Itu berarti nggak ada sinyal. Kalau nggak ada sinyal, nggak akan nyambung dengan Allah. Kalau nggak nyambung dengan Allah, fawailul lil musallin, tidak diterima sholat. Jadi harus sungguh-sungguh. Makanya diajarkan di kita di sini tuh, jangan banyak bercakap, tutup krep mulut. Kalau Pak Guru punya ilmu, anak kamu nih, siswa, begitu masuk ruangan ini, bagaimana caranya biar mulutnya terkunci, nggak bisa ngomong. Tapi kan nggak punya ilmu kayak gitu ya. Kalau ada enak, begitu masuk sini, krep, udah, lah kasih ngomong, langkah suara. Ini masih guyon, masih umbrus, masih tolong kendalikan, kita dilihat oleh Allah. Kita nggak melihat Allah ya. Nggak bisa kan? Tapi bisa nggak? Yakin nggak Allah melihat kita? Yakin, harus itu. Nah, udah. Sekarang kita mulai saja, kelamaan. Apa yang kita lakukan ketika mau sholat?
Nah, sebelum itu berdiri. Nah, berdiri. Terus pastikan, pastikan di hadapanmu ada sutroh. Bahasa Arabnya sutroh, bahasa kitanya pembatas. Pastikan kalau sholat jamaah nggak ada masalah. Ini mau sholat sunnah, nih kamu lihat ke belakang contohnya. Mau sholat sunnah, Pak Guru di sini sholat sunnah. Allahu Akbar. Ada sutroh nggak? Nggak ada pembatas. Usahakan maju. Nah, kalau di sini ada sutroh nggak? Apa sutrohnya? Ini, ya kan? Atau misalnya kamu di sini, kamu madep ke sana, kamu lagi zikir, lagi duduk, Pak Guru sholat di sini. Allahu Akbar. Ada sutroh nggak? Sutrohnya siapa? Ini sutrohnya, pembatas. Jadi kalau mau sholat, baik sunnah ataupun fardu, kalau sholat jamaah, sutrohnya ada baris saf depannya, kan gitu. Saf depannya ada tembok, ada imam, kan gitu. Kalau nggak ada kayak gini, nggak ada, kamu cari sutroh yang bisa dijadikan pembatas. Ini bisa dijadikan pembatas, taruh di sini. Jadi di depanmu, kenapa harus ada sutroh? Biar orang tahu, biar orang jangan melewati lagi sholat lewat. Kamu misalnya sholatnya di sini, bawa dulu. Kamu sedekap lagi sholat toh. Ngobrol, langsung lewat. Nggak boleh, dosa besar. Lagi menghadap Allah, kok dilewati oleh kita? Nggak boleh. Kalau dilewati, kamu lewat. Ini Pak Guru lagi sholat misalnya. Kamu lewat toh. Tangan kita harus begini langsung mencegah. Lewat toh. Maksa, dianya maksa, kitanya maksa gini. Tapi kalau beriman kan, dia kan mungkin nggak sadar ada orang sholat, dicegah gini, oh ada orang sholat, langsung mundur gitu. Tapi tangannya bergerak, nggak apa-apa. Gerakan di dalam sholat selama dibutuhkan tidak apa-apa. Kecuali kalau nggak butuh, kamu lagi sholat tangannya ngono-ngono, ya nggak boleh. Sholat tangannya, lagi sholat goyang-goyang, nggak boleh. Sholat harus tumak ninah. Tumak ninah itu tenang, jangan bergerak-gerak. Tangannya yang ngono-ngono. Sami Allahu liman hamidah. Nggak boleh, harus grep, tegap. Ya, di sini kembali. Jadi yang pertama, berdiri, cari tempat sholat, berdiri, kemudian pastikan ada sutro. Kalau nggak ada sutro, cari kayak begini misalnya. Jadi jangan di tengah-tengah langsung sholat, itu jangan. Harus ada sutro. Sutro itu pembatas. Biasanya di masjid ada papan, yang ini ya, ada papan biasanya kan. Itu sutro. Agar kita tidak mudah dilewati oleh orang. Karena sedang sholat menghadap Allah. Terus sudah siap menghadap kiblat. Sholat itu harus menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat apanya? Matanya, mulutnya enggak. Matanya menghadap kiblat. Lirik berarti kayak gitu. Seluruh tubuh kita menghadap ke kiblat, termasuk kaki, telapak kaki. Yuk, umumnya orang Indonesia telapak kakinya miring kayak gini ya. Wah, usahakan lurus begini menghadap kiblat. Kalau kayak gini nggak nyampe kiblat, satunya nyampe sana, satunya nyampe sana. Satunya nyampe ke mana? Ini satunya kiri sampai ke Afrika. Nah, jadi usahakan. Dan tentara kan juga kalau jalan telapaknya lurus. Kita itu salah kalau jalan miring ngono. Jelek kok ya, berjalannya harus lurus gini kan telapak. Nah, telapaknya lurus. Seluruhnya menghadap ke kiblat. Niat. Terus niat. Kamu mau sholat apa misalnya sekarang? Sholat maghrib misalnya. Berarti niat sholat maghrib. Niat itu bukan di mulut letaknya. Niat itu pekerjaan hati. Niat itu pekerjaan hati.
mulutnya bunyi usolli fardhul maghribi salasa rakaatin, hatinya tidak niat, tidak sah. Ora kanggo salat. Karena niat itu letaknya di hati. Niat dalam hati, saya niat mau salat maghrib. Salat maghrib 3 rakaat toh, apa 4 rakaat? 3 kan pasti, saya mau sholat. Ini maksudnya apa? Saya ngadeg ini mau sholat maghrib nih, bukan sholat subuh, bukan mau aerobik, bukan. Tapi mau sholat menghadap Allah. Terus diawali dengan ya, takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram, bukan ngangkat tangan. Kalau ngangkat tangan namanya bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram disertai, dibarengi dengan mengangkat kedua tangan. Kalau ini namanya raf'ul yad, ngangkat tangan. Raf'u mengangkat, yad tangan. Raf'ul yad mengangkat tangan. Yuk. Sudah? Kakinya semuanya menghadap kiblat, sadari itu, semuanya hadapkan ke kiblat. Kalau terbiasa kakinya miring, usahakan lurus. Terus jangan rapat. Sholat itu juga sholat itu kuda-kuda loh. Coba kalau kamu rapat begini, kakinya rapat begini, kuda-kuda bukan? Bukan, jorogno. Nih, kamu sini nak. Rapat kakinya. Jorognya tiba kayak tuh, gampang tuh. Coba kakinya dibuka, kuda-kuda. Agak angel, susah. Jadi jangan begini, buka kakinya. Jangan lebar-lebar, wajar-wajar saja. Terus kamu kalau berjamaah, usahakan tempelkan. Ayo, lurus. Nah, nempel gini. Enggak biasa. Setan itu tadi ketika adzan lari tunggang langgang, selesai datang lagi. Qomat lari tunggang langgang, selesai datang lagi. Makanya Nabi perintahkan kita suruh rapet. Jangan beri ini setan akan kesini-sini nih. Goda kita nanti muter-muter ke kita. Jangan beri peluang setan masuk goda kita. Makanya disuruh rapat kayak begini. Ini kalau tingginya sama, bahunya juga nempel. Telapak kakinya juga nempel. Disuruhnya begitu, Nabi kita nyuruhnya begitu. Karena kita umat Nabi, nurut sama Nabi. Nah, kembali. Nah, sekarang angkat tangan sambil takbiratul ihram. Kakinya, kamu jangan ke belakangan, bukan jeda ke belakang, maju lagi dikit. Ya, angkat tangan. Ngangkat tangannya bagaimana? Ngangkat tangannya, tangannya jangan buka, rapat. Jari-jarinya rapat. Terus menghadap kiblat juga. Menghadap kiblat juga, jangan begini, jangan begini. Kadang ada orang kalau i'tidal sami Allah karena gini ya, salah. Tangannya tetap menghadap ke kiblat, begini. Tangannya dibuka, telapaknya dibuka, tapi jari-jarinya rapat. Menghadap kiblat, bukan begini, bukan begini, bukan begini, bukan begini. Menghadap ke kiblat. Tingginya seberapa? Monggo, bisa tinggi sejajar dengan bahu, bisa sejajar dengan telinga, bisa di depan dada, gini ya bisa. Monggo pilih, itu bebas sih, boleh. Semuanya sama, boleh. Bisa di depan Allah, boleh. Seini Allah, boleh. Setelinga, setentang, sejejar telinga Allah. Tapi yang jelas begini nih. Ya, coba diulangi. Allahu Akbar. Ingat, takbiratul ihram itu bunyi Allahu Akbar. Itu rukun, harus. Tapi kalau ngangkat tangan, nggak ngangkat tangan juga sah. Karena sunnah. Allahu Akbar, boleh. Sedekah pun juga sunnah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh.
Tapi yang fardu adalah ucapan Allahu Akbar. Itu yang namanya takbiratul ihram. Kalau ini namanya raf'ul yad, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan disunahkan di dalam sholat. Kapan? Ketika takbiratul ihram. Terus nanti ketika mau ruku, Allahu Akbar. Terus ketika i'tidal, sami Allah. Itu sunnah. Sudah ya? Sedekap. Ulangi tadi. Allah. Nah. Tangan kanan di. Ada yang gini sih. Lah. Itu merepotkan diri. Enggak, Nabi enggak gitu. Allahu Akbar. Udah. Ini pergelangan tangan sini digenggam. Pergelangan tangan kiri nih digenggam. Ininya gini. Ya. Letakannya wajar sajalah. Ya, terus setelah itu membaca doa iftitah. Doa iftitahnya ada beberapa versi kalau di buku kalian. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wathalath. Nah, itu sudah, itu sunnah. Bacaan itu sunnah. Tidak dibaca, sholatnya tetap sah. Tapi yang namanya sunnah, dapat pahala. Masa nggak dibaca, masa nggak mau dapat pahala. Eman-eman gitu loh. Bacalah kan gitu. Terus mulailah membaca surat Al-Fatihah. Diawali dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ta'awud hanya rakaat pertama. Nanti rakaat kedua dan selanjutnya nggak usah ta'awud lagi. Disunahkan hanya rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin itu bukan bagian surat Al-Fatihah, tapi disunahkan. Siapa disunahkan? Ya, imam juga baca amin, makmum juga baca amin. Kalau sholat berjamaah, kalau sholat sendiri tetap baca amin. Gitu. Amin itu artinya apa? Ya Allah, kabulkan. Apa? Kok bisa dikabulkan? Yang dikabulkan apa? Doa kita. Mana doa? Itu ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa. Dan doa itu diperintahkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah. Makanya kemudian kita disuruh amin. Nggak usah ditambah-tambah. Kan ada Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Kalau kata Pak Guru, nggak usah ditambah-tambah. Sih bisa nih nggak usah ditambah-tambah. Karena Nabi perintahnya nggak pakai tambahan. Kan kita sholat niru Nabi, bukan niru siapa-siapa. Yang sholat pertama kali siapa? Nabi. Udah kita niru Nabi. Nabinya bersabda, idza qalal imamu, apabila imam berkata, membaca waladdallin, faqulu, maka kalian para makmum jamaah
berkata, ucapkanlah amin. Nabi nyuruhnya hanya itu. Jadi nggak perlu doakan kan wali-wali daya kedua orang tua, walil mukminin orang-orang beriman. Itu kalau mau doakan itu di luar itu, di luar bacaan itu, nanti saja masih ada waktu. Nah, terus setelah baca Fatihah, baca surat pendek. Panjang boleh enggak? Nah, kalau sholatnya sholat malam sendirian mau surat Al-Baqarah boleh. Ada sahabat tuh sholat jamaah sama Nabi, sholat malam, Nabi baca surat Al-Baqarah. Dalam hatinya sahabat, oh ini rokaat pertama Al-Baqarah separoh, separohnya rokaat kedua. Ternyata lanjut. Selesai Al-Baqarah, oh rakaat pertama Al-Baqarah. Ternyata lanjut Ali Imran. Luar biasa tuh Nabi kita. Jadi membaca surat boleh panjang, boleh pendek, tergantung situasi dan kondisi. Kalau sholat malam monggo, kalau sholat berjamaah jadi imam, ya harus melihat kondisi makmumnya. Siapa tahu ada musafir lagi tergesa-gesa, jebule imamnya sholatnya panjangnya nemen. Jangan, yang pendek saja. Yo, baca surat pendek, contohnya Bismillah. Terus nak, ketika membaca Al-Fatihah, ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat, ketika membaca basmalah, basmalah itu cara membacanya dua cara. Dua-duanya benar. Cara membacanya dua cara. Bisa dibaca sir. Sir itu artinya apa? Pelan. Kayak kamu waktu sholat duhur. Sholat duhur bacanya keras apa pelan? Pelan kan? Baca apa tidak? Baca. Baca bukan tidak. Tapi bacanya pelan. Baca pelan itu artinya membaca. Kalau baca dalam hati, itu bukan baca dalam hati. Dilisankan. Tapi suaranya pelan, hanya kedengaran oleh dirimu sendiri. Buktinya apa? Membaca. Sahabat ditanya sama Nabi, buktinya baca apa? Buktinya Nabi membaca, tapi bacanya pelan. Buktinya apa? Mulutnya kan kelihatan bergerak, bibirnya. Terus rahangnya kan gerak-gerak juga. Tapi kalau membaca dalam hati, bergerak enggak bibirnya? Enggak. Bacanya bukan di dalam hati, nggak boleh, harus dilisankan. Tapi sir, pelan, hanya kedengaran oleh diri sendiri. Jadi basmalah itu cara membacanya dua. Bisa dibaca sir, tapi harus dibaca loh ya. Karena basmalah bagian dari surat Al-Fatihah, ayat pertama. Maka harus dibaca. Tapi bacanya ada dua cara. Jadi kalau di kita imam sholat Jumat misalnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebelum itu dia sudah baca Bismillahirrahmanirrahim tapi pelan. Baru kemudian Alhamdulillah. Jadi bisa dibaca dua cara. Bisa dibaca pelan, bisa dibaca jahar kayak begitu. Terus kalau sudah surat apa? Terus gimana rukunya? Yo ruku. Ini dulu enggak? Ngangkat tangan enggak? Nah, disunahkan ngangkat tangan. Yo ngangkat tangan. Ngangkat tangan kayak takbiratul ihram tadi. Menghadap ke kiblat. Tangannya tidak buka gini. Tidak dibuka rapat, menghadap kiblat. Allahu Akbar. Yo. Gimana? Tangannya ini mencengkeram lutut. Mencengkeram, tangannya dibuka. Kalau tadi waktu takbir, tangannya rapat, jari-jarinya. Tapi ketika ruku, tangannya mencengkeram, buka. Bukan gini loh. Bukan gini, bukan gini, bukan gini. Tapi tangannya dibuka, terus dicengkeram semuanya gini. Ya. Halo, dipraktekin, praktekin.
Kamu berdiri, berdiri. Ah, berdiri. Terus ruku, buat gerakan ruku. Nah, dibuka, jarinya dibuka, dicengkramkan ke lutut. Ya, dibuka. Jangan kayak gini nih, jangan kayak gini. Kadang-kadang kayak gini nih. Jangan kayak gini, tapi dibuka. Di lutut bukan di paha, bukan di betis. Kayak gini ada nih yang kayak gini nih. Enggak. Iya, dibuka ya. Ininya bukan begini nih. Terus gini. Enggak, tapi dibuka. Ya. Terus kamu ininya yang rata. Kepalanya juga rata. Nah, pandangannya ke tempat sujud. Ini lurus. Kalau di sini ditaruh gelas, nggak tumpah gitu loh. Kepalanya juga jangan didongakkan ke atas. Ayo gerakan ruku semuanya. Gerakan ruku. Mundur, kasih bikin jarak. Mundur. Ya. Ayo gerakan ruku. Lututnya lurus. Membenduk siku 90 derajat. Usahakan jangan miring. Kepalanya jangan dongak ke atas. Kepalanya juga lurus. Ini masih dongak ke atas nih kepalanya. Ya kamu. Lurus kepalanya. Lurus. Malah nikmat loh, ketika posisi ruku yang benar itu terasa nikmat, badan malah terasa enak nih. Sendi-sendi kena semua nih. Malah ada yang rukunya nggak benar pasti suruh ruku lama sampai dia. Iya. Di SMP itu dulu ada senam yang diambil dari gerakan sholat. Ya, sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Tegak. Sudah tegak enggak? Ingat, kakinya bukan rapat. Terus kakinya menghadap kiblat. Telapak kakinya ingat menghadap kiblat. Jangan telapak kakinya menghadap kiblat. Kamu malah dibenggang gitu. Ya, tadi kembali. Sami'allahu liman hamidah. Nah, kalau sudah tegak lurus, kamu baru bilang Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Sami'allahu liman hamidah. Ingat, ketika kamu mengucapkan itu, kamu pun harus ingat Allah loh. Allah maha mendengar. Artinya apa? Sami'allahu liman hamidah. Allah maha mendengar orang yang memujinya. Kita kan habis muji Allah. Tadi kan baca Subhana Rabbiyal Azim. Tadi, yuk kembali ruku. Allahu Akbar. Baca Subhana Rabbiyal Azim. Itu mas, kurang lu. Kepalanya jangan dongak. Kepalanya jangan ke atas. Lurus. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Sami'allahu liman hamidah. Tangannya jangan gini. Halo. Tangan nih, kamu masih salah. Tangannya jangan gini, Mas. Ini salah juga nih. Gini, rapat jempol. Nah, terus rapat jangan gini. Terus dibuka jangan kayak gini. Sami Allah enggak. Sami Allahu liman hamidah. Kalau sudah tegak lurus punggungnya kembali semula berdiri. Rabbana walakal hamd. Ya. Kalau sudah kemudian sujud. Allahu Akbar. Kalian duduk dulu. Sebentar, kamu digeser. Enggak, madepnya digeser. Ya, ke sana. Ya. Dan kamu sujud.
Iya, kamu sujud menghadap ke sana. Lihat kakinya. Lihat kakinya. Lihat jari-jari kakimu ditekuk tetap menghadap kiblat. Jari-jarimu ditekuk tetap menghadap kiblat. Ada nggak yang jarinya kaku? Orang bisa nekuk. Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, bisa semua kayak gini. Terus ininya rapat. Rapat, jangan terbuka begini. Ada orang sholat, kucing masuk ke sini. Kucing masuk, kucing ke sini. Bisa duduk bangkit enggak? Ada kucing kasihan loh. Makanya begini, diantaranya manfaatnya tidak ada kucing yang masuk, sininya rapat. Rapat ya. Jari kakinya ditekuk terus rapat. Ayo praktekan semua sekarang, praktekan. Ini baru dari belakang nih, baru jari kaki. Ya. Terus tangannya jarinya jangan dibuka, jarinya rapat. Kayak labih takbir itu. Terus diletakkannya di samping kepalamu, samping telinga. Samping telinga. Nah, kamu kakinya diundurkan lagi, mundur lagi. Terus tangannya yang nyentuh lantai hanya telapak kaki. Telapak tangan. Yang nyentuh lantai itu hanya telapak tangan. Ini sikunya jangan. Sebentar, sini udah bangun. Pak Guru nyontoin sini, kamu berdiri dulu. Halo, lihat Pak Guru, lihat. Ini yang salah nih. Posisi tangan yang salah. Nih, tangannya di bawah dada di sini, di belakang kepala, di belakang dagu. Ini salah. Walaupun perempuan tangannya nggak boleh begini. Ini gini. Salah. Tangannya sininya nyangga dada, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Terus juga ada yang gini. Kayak baung, kayak guguk. Ininya ini nggak boleh. Tapi yang boleh itu ininya di samping. Terus ketiaknya terbuka. Kecuali kalau kamu lagi sholat berjamaah, rapat. Sesuaikan, jangan terlalu terbuka begini. Aslinya ketiaknya terbuka gitu. Ya gini. Ininya rapat menghadap kiblat, bukan terbuka. Hanya telapak yang nempel ke lantai. Terus hidungnya nempel. Dahi sama hidung nempel. Jangan dahinya saja. Makanya tadi kamu disuruh pakai peci. Pecinya jangan terlalu begini. Tapi jangan rambutnya diginikan. Nyentrik kamu nanti. Nah. Ya, baik ini ya. Kakinya. Ketika ruku, ketika turun tadi kan berdiri. Allahu Akbar. Kalau Pak Guru lututnya sakit jadinya akhirnya jatuhnya tangan dulu. Harusnya yang lebih bagus lutut dulu. Lutut baru kemudian nanti ketika bangun tangan baru lutut ngangkat. Tangan ngangkat lutut. Tapi boleh juga kalau tadi tangan dulu boleh. Apalagi Pak Guru lututnya udah kurang pelumas. Ini diterusin besok ya? Iya. Ada pertanyaan enggak? Setelah itu nanti berdiri lagi. Yuk, kamu menghadap ke sana dulu nggak apa-apa.
Ya, tadi diulangi. Diulangi enggak diulangi dari ruku, diulangi Allahu Akbar ruku. Kamu kepalanya kurang, kamu terlalu didongakan. Nah, biar rata gitu. Saya Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Tangannya ditutup. Allahu Akbar. Itu tangannya diletakkan di mana ketika duduk di antara dua sujud? Tangan tetap ditutup ya. Tangan tetap ditutup, bisa ditaruh di atas paha, bisa ditaruh di lutut. Kayak gitu juga boleh. Di atas paha juga boleh. Kamu tegak lurus ya, badannya tetap tegak lurus. Usahakan selalu tegak lurus. Orang Islam, orang beriman itu badannya harus jangan bungkuk. Di dalam sholat juga jangan bungkuk. Nah, ketika duduk di antara dua sujud, madep ke sini, balik. Lihat, duduk di antara dua sujud atau tasyahud awal. Lihat, ini banyak salah. Kaki kirinya direntangkan, diduduki, telapak kaki kiri sampai dari betis tuh kayak gini ya. Kaki kanannya ditegakkan. Kaki kanan, telapak kaki kanan ditegakkan. Lihat, telapak kaki kanan ditegakkan, terus jarinya ditekuk menghadap ke kiblat. Praktekkan semuanya, praktekkan duduk kayak begitu. Sakit karena belum terbiasa. Biasakan. Sekarang mulai dirubah. Kalau udah terbiasa, enggak sakit. Lah, nanti halo, kalau nekuk ini jarinya bisa nekuk semua nih. Nanti bentuk jari kakimu beda-beda. Ada yang jempolnya dawa, jentiknya pendek. Kalau model kayak gitu, sulit ditekuk semuanya. Tapi maksimal, yang kamu mampu tekuk, tekuklah. Ini bisa semua nih, yang bagus yang kayak gini. Yang bisa semua. Nanti ada jempolnya sudah ketekuk, tapi jarinya masih gantung. Karena bentuk kaki, bentuk jarinya panjang, lebih panjang jempolnya. Nah, kalau yang model sebabnya karena itu, nggak ketekuk semua nggak apa-apa. Tapi kalau bisa tekuk semua, tekuk semua. Kalau kamu mengatakan sulit karena nggak terbiasa, sudah. Kamu sekarang model begini, dirubah. Ininya ditumpangkan. Ayo Pak Guru, ini Pak Guru. Nggak boleh begini ya. Kamu nggak boleh kayak gini. Kayak gini. Lihat, nggak boleh kayak gini ya, nggak boleh juga kayak gini. Ya, kayak gini masih boleh, tapi jangan keseringan. Kalau lagi halangan aja, kayak gini masih boleh. Tapi yang betul adalah kayak begini. Nah, ini Pak Guru jari nggak bisa ketekuk nih, karena bentuk kakinya enggak. Ya, itu ketika duduk di antara dua sujud. Kakinya kayak gitu ya. Di rumah dilatih ya. Latihan, kalau yang belum terbiasa dilatih. Anak yang lama, kakak kelasmu pun masih ada yang ini. Udah Bil. Oh ya udah, nanti kita lanjut besok. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Syekh Putra, silakan duduk dengan tenang dan rapi. Nanti baru saya persilakan untuk kembali ke kelas.